Cerdasan, kemauan. 3, ciri utawi syarat yang ketiga untuk cari ilmu, syaratnya apa? Kesungguhan. Sekarang tak tekoni. Ini saya hari dulu bersama Diman. Ya, saya dulu guru Man Karanganyar, Man 1 Karanganyar. Ya. Kemarin saya diterima P3K Bu di Man 1 Karanganyar. Terus kami memilih untuk tidak mengambil. Jadi kalau tak di Darul Arqam saja. Ya. Baik anak-anak, sekarang kita coba lakukan. Kamu misalkan mau tapi tidak sungguh-sungguh, pernah ngalami? Pernah ngalami kalian mau sesuatu tapi tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh, pernah? Wah, di jam olahraga nek sing ngiyup, sing bahasa Inggris kon ngapalke malah dibatin. Basa kok iso ngomong bahasa Inggris diomongke apa dibatin? Diomongke apa dibatin? Nek misalkan kowe ora iso omongan, terus misalkan kamu ke Borobudur ataupun mana ora iso ngomong Inggris, gek kowe arep njaluk foto turis kowe mbek kowe ngono munine piye? Ada yang berani ngomong misalkan mengajak turis itu untuk bisa berfoto denganmu pakai bahasa Inggris. Oh, senengane makane wong liya kok. Ayo siapa? Alah, ngajak turis ki lho. Gur ngajak turis untuk berfoto denganmu. Ada yang bisa? Laki-laki? Kowe ketoke pawaduk semua kene iki. Nggih. Yaudah kita teruskan. Intinya begini, orang itu kalau enggak punya kesungguhan, anak-anak, kalau enggak punya kesungguhan, ya ora iso. Kemauan punya, contoh, kamu tadi sudah berada di masjid ini, kamu punya kemauan untuk mendengarkan pengajian. Ning nek kowe ora tenanan, ra iso, ora nyantol, ora nyantol. Omong nih sisan. Ya. Pak Guru kemarin sudah dibanding ke SMA Trans Science Sragen. Ada yang pernah dengar? SMA Trans Science Sragen. Jadi pesantren sains yang isinya santrinya itu harus pintar matematika, IPA dan sebagainya. Gurunya sudah bilang, nek ora seneng matematika, nek ra iso matematika, ojo sekolah rene. Paham maksudnya? Sudah jelas. Anak-anak, kalau kita nggak punya kesungguhan apapun, dengarkan, sekolah kancane mangkat, melu mangkat, kancane mulai, melu mulai, terus ditekoni, kowe mau ning sekolahanmu oleh apa? Blas ora oleh apa-apa, mbuh. Gurune ngajari ora penak. Malah aku mau doneni ora oleh apa. Enggak gitu. Maka anak-anak harus punya kesungguhan. Wong ki nek ra ndek kesungguhan, ya percuma. Ya. Olahraga ya guru olahraga. Terus kemudian apa? Belajar ya guru cukup belajar. Harus kesungguhan. Dah. Cerdasan, kemauan, kesungguhan. 4 apa? Biaya. Saya tanya MTS Negeri 4 Karanganyar. Kalian bisa kamu sekolah tanpa uang? Bisa? Saya tanya, kira-kira ki bayaran yang sekolahan karo bayaran uripmu saben sasi ngono akeh ndi? Alah, jajanmu kuwi karo nggo bayar sekolahan kira-kira akeh ndi? Jajan. Buktine kan akhirnya sekolah kuwi pamane gratis dalam arti ra bayar tenan. Ya ora iso. Sekolahane mungkin murah, tapi uripmu kuwi lho, Cah. Kon fotokopi 10.000 terus gandeng terus golek froket chicken tak 15. Ya toh? Terus gawa kancane tuku mie ayam terus entek 20.000. Fotokopine murah sebenarnya, tapi sing larang apane? Jajan. Jajanmu itu lebih besar daripada biaya ke sekolah kalian. Kesimpulannya, sekolah ra nganggo ragat kuwi ora mungkin. Bisa? Bisa? Enggak bisa, harus bayar paling tidak untuk kehidupan sehari-hari kalian. Dah, ini dieling-eling, kecerdasan, kemauan, kesungguhan, 4 biaya, 5 dekat dengan guru. Nomor 5 apa? Nomor 5 apa Nana? Dekat dengan guru. Sekolah tanpa guru bisa enggak? Boten, susah kaya corona kemarin. Saya kelas 9 ini kan pernah ngalami. Ya pernah ngalami, yang kelas 9 ini pernah ngalami sejak kelas 6-nya. Saya ingat sekali, ya, sejak kelas 6 itu kemarin mau akhir usanah itu malah COVID.
Sing kelas 6 sekarang kelas 9. Ya. Belajar orang nganggo guru rekoso, berarti kan harus pakai Yang terakhir belajar itu butuh waktu yang lama. Yang terakhir apa anak-anak? Belajar itu butuh waktu yang Saya ulangi, syarat belajar ada 6 supaya sukses. 1, kecerdasan. 2, kemauan. 3, kesungguhan. 4, biaya. 5, dekat dengan 6, terakhir butuh waktu Baik, sekarang anak-anak akan kita cek satu-satu, dengarkan. Dari 6 ini coba hilangkan satu-satu. Hilangkan satu-satu aja. Misalkan contoh nomor 1, awake dhewe ora cerdas blas. Coba. Ora cerdas, bola-bali ora cerdas kan yo nganyelke. Ya? Ya. Jadi nek olahraga ngono kudune iki misalkan ora dicemas malah dicemas, ora cerdas. Ya, kudune penalti ngono kae. Kan kita butuh seperti itu kecerdasan. Coba, kecerdasan kalau enggak ada. Oh lah nek wong ki bola-bali ora cerdas sing mumet sing stres ya gurune. Ngajari susah, butuh waktu. Artinya apa? Nek wong modal wis pinter sik, itu otomatis ngajarnya juga lebih mudah. 2, wis ra ndek kemauan, coba kemauannya hilangkan. Cerdas ning ra gelem, teko sekolahan apa ora? Ya ora, wong dia enggak mau sekolah kok. Wong ki nek wis ra gelem sekolah otomatis ora tekan. 3, hilangkan kesungguhan. Ayo hilangkan kesungguhan. Nek wong ra tenanan iso ora? Manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dapatlah. Iya, sing ngapalkan bahasa Inggris makan pinter bahasa Inggris, sing adzan pinter adzan, sing komat pinter komat, sing pidato pinter pidato. Semuanya harus dengan bersungguh-sungguh. Boleh enggak manjada wajada digunakan yang jelek? Barang siapa yang menjaplak dengan sungguh-sungguh maka berhasillah. Iya, boleh? Boleh? Barang siapa yang menjaplak dengan sungguh-sungguh berhasillah. Ya. Barang siapa yang pacaran dengan sungguh-sungguh maka berhasillah. Iya. Sepakat? Majada wajada itu untuk kebaikan saja. Jadi nek jelek-jelek gak usah majada wajada. Oke, syaratnya ada itu. Nek ra tenanan rekoso, orang nganggo duit ra iso, belajar nganggo guru ora iso. Terakhir, wong pinter terus cepet, ora. Kalau MTS Negeri 4 Karanganyar ini sekolahnya setahun wae langsung kelas 3 lulus iso ora? Gelem ora? Gelem ora? Sekolahnya setahun tok wae ora usah suwe-suwe. Dadi setahun langsung lulus, langsung yang SMA setahun. Jadi MTS setahun, SMA setahun. Piye? Nggih. Gak iso cepet, artinya belajar itu butuh waktu yang lama. Baik anak-anakku sekalian, ada yang bisa ngulang? Belajar kita membutuhkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baik, saya akan bacakan bait bahasa Arab, dengarkan dengan baik. Man lam yaduk dula ta'alumi sa'atan tajarul dula jahli tula hayati wal fatau ta'lim wakta sababi fakabiri alahi arbali wafati hayatul fata wallahi bilimbat tuko idalam yakul lati barudati. Baik anak-anakku, saya terjemahkan biar cepat. Ya, sebentar lagi selesai. Barang siapa yang belum pernah merasakan susah dan pahitnya belajar, maka dia akan merasakan kebodohan seumur hidupnya. Saya ulangi, barang siapa yang belum pernah merasakan susah dan pahitnya belajar, maka dia akan merasakan kebodohan seumur hidupnya. Kapan dia akan merasakan bodoh? Seumur. Percaya enggak? Apa tadi? Barang siapa yang belum pernah merasakan susah dan pahitnya belajar, maka dia akan merasakan kebodohan seumur hidupnya. Baik anak-anak? Ya. Jadi kalau misalkan belajar ini susah atau tidak? Belajar bahasa Inggris susah enggak? Belajar bahasa Arab susah enggak? Belajar bahasa Jawa susah enggak? Belajar matematika susah enggak? Belajar voli nyemes susah enggak? Belajar basket susah enggak? Belajar sepak bola susah enggak? Belajar jadi penceramah susah enggak? Belajar adzan susah enggak? Semuanya susah. Ora enek sing gampang, ora enek. Kaya kancamu ning desa wae anggere kon bal-balan gur kon pemanasan wegah langsung nyang lapangan latihan penalti. Wong desa tenan kowe ketok.
Teko ya pemanasan, rono mlaku ping pira, tepuk-tepuk ping pira. Lah kok ndang kiper ndang ayo latihan. Bar ngono gek 10 menit rebutan metu. Mas. Mun kula ampun, lah ngapa megah-megah kula. Kula ampun mboten kuat tenan mboten kuat. Mangganti. Zamane kami yang Pak Guru ini bal-balan dhisik kuwi rebutan mlebu Mas, ora rebutan metu. Gen akhirnya dikai dioperi bal malah ngene, ampun kula. Lah kekke sapa? Kan kancane kowe. Ampun kula. Lho, lah kekne musuhe. Paham gak? Jadi kalau kalian tidak susah, kenapa kamu sekarang, misalkan kamu sekarang ditanya adikmu yang kelas 2, kelas 1, misalkan INI, BUDI, misalkan, kowe maca kak, ini INI iki macane apa? Maca ngono ra iso. Gur maca INI kok ra iso. Saya tanya, kenapa sekarang kamu iso muni yang adikmu ngono kuwi? Kenapa? Masa susahmu sudah lewat, kamu sekarang sudah bisa. Nek kowe kemaki ngono mesti ngene, diaduk gobloke rairam. Mase sapa? Masmu sapa? Ya kowe sing nekoni. Aja tekoke aja ngono kuwi. Nek tekokmu ngono kuwi baline yang sapa? Yang kowe. Kan adimu. Ya toh? Gara-gara adimu lak kowe dadi korban wong tuamu to kadang. Enggak, sekarang saatnya sing dibela mbokmu ki, ibumu ki kira-kira kowe apa adimu? Sing dadi sasaran terus kowe apa adimu? Loh, kurang piye coba? Awake dhewe lho, Cah. Kowe di adik cah TK, tukokne cilok, tukokne bakso bakar 10 tusuk. Adimu 8, kowe 2. Ya toh? Wadimu nangis, terus ibumu sing karo masak ning dapur, bengok kon dapur. Mbok dadi wong tuwa, mbok dadi Mbak Yuni iki mbok yo ngalah. Saya tanya, ibu sing dapur kuwi kae ngerti kahanan urip tenan ora? Ngerti kahanane ora? Kan ora ngerti. Lah wong bakso 10 dikeke adik 8, kowe gur 2, jarak ibu jek kon. Tapi kan adikmu rakus tenan kuwi. 10 kan karepe dipek dhewe. Maka kenapa kamu bisa seperti itu dengan adikmu? Masa sulitmu sudah lewat. Kenapa yang kelas 9 gara bahasa Inggris kelas 1 kok agak gampang? Masa sulitnya sudah lewat. Karena masa sulit itu ketika proses seperti ini. Maka nana man lam yaduk dulatal wisa'atan tajurul dulajah litulah hayatihi. Barang siapa yang belum pernah merasakan susah dan baiknya belajar, maka dia akan merasakan kebodohan kapan? Seumur hidup. Anak-anak, sing gak mau latihan olahraga apapun, kowe ya ora mungkin bakal iso. Sing ra gelem latihan pingpong, tau pingpong? Sing ra gelem latihan tenis meja, ya ora mungkin iso tenis meja selamanya, ora gur dino iki. Sing ora latihan kultum, ora latihan adar, latihan masak. Mbak-mbak bisa masak enggak di belakang? Kon gawe botok dadi apa? Apa? Oblok-oblok ya apa-apa dilebokke suket-suket kono dilebokke deblok-blok. Ya. Lah iya, kok jojo ra iso. Kon gawe garang asem ra iso, kon gawe apa-apa ra iso. Mesake. Maka latihan. Sepakat anak-anak? Ya, barang siapa yang belum pernah merasakan susah baiknya belajar, maka dia akan merasakan kemudian sehidup umurnya. Wa man fa'tahu ta'limi waqta sababi fakabir alai arba'u afati. Anak-anak dengarkan. Kalau cah nom saumuranmu, terus kon ngopo-ngopo ra iso. Kon nadar ra iso, komat ra iso, olahraga ra iso, kultum ra iso, sinau yo ra iso. Matematika belas, basa Jawa kesulitan. Bahasa Indonesia ra iso garap. Wong canom ngene-ngene iki sing ora iso ngopo-ngopo, tidak punya kelebihan apapun, mendingan diujurke ngalor takbirke ping 4. Cetha? Cetha? Loh, agamane ngomong ngono kuwi. Fakabir alaihi arba'an li wafatihi. Wong urip ra iso ngopo-ngopo. Bal-balan kowe gur delok. Wali gur delok melu bengok. Enak sing ngomong ngene, "Wih, lah jikuanmu bal apik biangketno Mas." Tibake jiku ibal turut tebon-tebon iku lho, Pak. Antaku ki nek librone apik ngono tibake jiku ibal ning ngendi-endi kuwi jikukane bal apik. Jadi kayak gitu.
Jadi kalau misalkan kalian orang dia apa-apa, maka satu prinsip diingat hari ini di ulang tahun kita ini, di ulang tahun dengarkan. Minimal kamu harus punya sesuatu yang kalian banggakan. Satu saja gak apa-apa. Minimal anak-anak harus memiliki yang kalian banggakan. Walaupun bukan untuk dibangga. Walaupun bukan untuk dibangga-bangga. Jadi minimal kowe iki iso apa lho, Cak? Iso apa? Mangan. Minimal olahraga ra seneng kabeh, ning bal-balane pinter. Nek ra seneng matematika minimal pinter Inggris. Ngono lho Cak, aja dadi urip ki rada ora jelas. Matematika ra iso, Inggris ya remuk. Nggih. Olahraga kok milih apa wae ra enek. Mlaku lho ra gelem. Coba. Lah terus mendingan lihat. Berarti kalau orang yang tidak bisa apa-apa ini saya tanya sekali lagi, jawab dengan keras. Berguna atau tidak? Kalau tidak berguna berarti bahasa Arab tadi ujur ke ngalor, betul? Ayo ujur ngalor wae takbirke ping. Lah ora iso ngapa-ngapa iki. Kon main basket malah muni ngene, basket iki 10-10 ora apa-apa yo. Lho, basket kok 10-10. Oke, dengarkan, betul ya? Pinter, belajar maksimal. Di situ ditutup dengan hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa idza lam yakuna la tibarul dati. Anak-anak, seusia kalian yang dibutuhkan itu dua. Ilmu dan ketakwaan. Apa? Apa? Ilmu dan ketakwaan. Kowe ndek ilmu tok ya ora cukup. Ya. Misalkan coba anak-anak ini punya keilmuan yang luar biasa. Saking duwe ilmu yang luar biasa, apa-apa sing nang mobil Pak Guru kuwi ilang kabeh. Ki pase gengle kabeh, LCD kabeh. Lah ilmu apa? Ilmu nyongkel, ilmu jeko, ilmu apa? Artinya dia terampil urusan itu. Nek enggak punya ketakwaan, ya ora iso. Atau mungkin jadi orang baik, cukup jadi orang baik. Misalkan kowe dadi wong apian, terus katamu kok bane bocor, terus Mas tambalno banku dah lagi nih bocor, ya sik tak dongake sik bismillahirrahmanirrahim. Jadi orang baik kok enggak cukup. Kita di lembaga pendidikan ini termasuk kami yang milih guru ataupun apa, ora cukup guru pinter tok. Wis. Nek Pak Guru ini di swasta, jadi rada beda. Pokoknya nek milih guru ngoten niku nek guru iso ngajar remuk tenan sekolahan itu. Kenapa? Harus pramuka bersama, harus olahraga bersama, harus apa? Kita sama di sini ini kita bersama-sama. Jadi butuhnya apa? Ilmu dan ketak. Ilmu dan ketak. Ilmu tok cukup? Ilmu tok cukup? Agama tok cukup? Dua-duanya kita raih. Dan sebagai penutup cerita Pak Guru di ulang tahun hari ini, Pak Guru punya cerita bagus, judulnya Al-Adabu Asasun Najah. Ditulis pakai bahasa Arab. Saya terjemahkan pakai bahasa Indonesia. Dengarkan dengan baik. Ya. Pada satu saat, MTS Negeri 4 Karanganyar ini pengen memasukkan satu guru ke sini. Ya, satu guru ke sini. Ya. Terus kemudian apa yang terjadi? Kemudian diumumkan, silakan daftar yang mau jadi guru di sini, silakan daftar dan sebagainya. Terus kemudian semuanya berbondong-bondong, hampir 100 orang daftar pengen jadi guru di sini. Setelah itu diuji oleh ibu-ibu, oleh bapak-bapak ini, diuji semuanya diuji. Ada yang diuji 30 menit, ada yang diuji 1 jam, ada yang diuji 1,5 jam. Ada bahkan yang diuji itu sampai 2 jam, sampai 3 jam. Setelah itu diumumkan, baik rekan-rekan semuanya hadirin yang berbahagia, kalian yang daftar jumlahnya 100, ya, atau tadi kita misalkan daftar sejumlah murid kalian, sejumlah kalian berarti 460-an ya Pak tadi ya. 460 itu daftar semua. Semuanya diuji 3 jam, 2 jam, 3 jam, 2 jam. Kemudian diumumkan, yang lulus adalah, saya pengen contoh, Mas, siapa namanya Mas? Nah, siapa? Ibnu. Yang lulus adalah Mas Ibnu. Sing 459 kuwi protes. Hei Ustaz, kok bisa yang lulus hanya Ibnu? Ibnu tadi hanya jenengan uji 5 menit. Padahal kami ini diuji dengan 2 jam, 3 jam. Kami capek jawab. Ibnu hanya diuji 5 menit. Kenapa dia yang lulus? Kemudian Pak Guru nerangkan. Ya, panitia nerangkan, dengarkan dengan baik.
Kamu harus tahu, dengarkan 459, dengarkan. Kenapa Mas Ibnu yang lulus? Karena ketika diuji, Mas Ibnu dia mengatakan apa? Fa innahu masana alaihi alal mistati inda duhulihi wa aqfalal baba bilutfin wa sukunin. Saya terangkan. Kenapa Mas Ibnu dilulus? Ketika mau diuji, Mas Ibnu itu ketika di ruang kelas, ketika dia melihat keset, ketika dia melihat keset, dia keset dulu. Fa innahu masahana alaihi alal mimsahati inda duhulihi wa aqfalal baba bilutfin wa sukunin. Kemudian Mas Ibnu ketika mau masuk ruang ujian, dia keset. Kemudian dia nutup pintu dengan pelan. Anak-anak, ada dua sifat di sini, sifat hebat apa di Mas Ibnu? Keset tandanya apa? Bersih. Nutup pintu dengan pelan tandanya apa? Sopan. Terus diteruskan. Kemudian setelah nutup itu dengan pelan, wa syara ilayya bisalamin wa jawabani binasihatin wa ihtiramin. Setelah Mas Ibnu keset, kemudian nutup itu dengan pelan, kemudian Mas Ibnu sebelum duduk diuji, Mas Ibnu salam ke pengujinya. Assalamualaikum Pak Guru. Mas Ibnu salam. Setelah salam kemudian Mas Ibnu disuruh duduk. Silakan duduk. Pak Ibnu menjawab, Mas Ibnu jawab, terima kasih. Kemudian ditanya tentang Mas Ibnu, kamu kok pengen sekali jadi guru di sini? Pengalaman apa yang kamu dapatkan atau pengalaman apa yang sudah kamu peroleh sehingga kamu ke sini? Mas Ibnu menjawab begini, Nyuwun pangapunten Pak, mohon maaf, saya itu sebenarnya tidak pinter, saya tidak bisa apa-apa. Kecuali saya kemarin di tahun sekian itu, di tahun 2005 kemarin, kebetulan alhamdulillah saya ketika diajak lomba di MTS ini, alhamdulillah dulu ketika itu saya juara 1 nasional. Mungkin musuh saya ketika itu mungkin mungkin nasib saya yang baik Pak. Ya. Dengarkan, ketika anak itu ditanya, apa pengalaman kamu? Dia jawabnya enak sekali. Nyuwun pangapunten Pak, kula niku sanesipun mboten saged napa-napa. Cuma kebetulan kemarin ketika saya lomba, alhamdulillah saya juara 1 nasional. Saya tanya, sombong? Sombong? Sombong enggak? Sombong enggak? Sombong enggak? Dia pinter enggak? Dia pinter enggak? Pinter tapi tidak sombong. Terus dia salam tadi juga menunjukkan apa? Sopan. Kemudian bilang lagi, kamu tahu kenapa Mas Ibnu? Tadi Mas Ibnu pertama kali apa? Fa innahu masana alaihi alal mimsa'ati inda duhli wa aqfalal baba bilutfin wa sukunin. Terus apa lagi? Wa syara ilayya bisalamin. Assalamualaikum. Wa jawabani binasatin wa ihtiram. Semangat, tidak sombong, padahal anaknya pintar. Kene nek sing kemaki mungkin aja nek sing kene iki. Oh, aku kok matematika kok oleh 5 karo 6. Aku ora pernah matematika kok oleh 5 karo 6 ora pernah. Lah pira? Loro. Aku kapusan kok tak pikir ki 9 karo 10. Tibake pira? Jadi Ibnu tadi apa? Semangat, tidak sombong, ternyata pinter. Yang terakhir apa? Mas Ibnu kenapa lulus? Dia antri di nomor 460. Paling buri dewe. Mas Ibnu ini tidak nyalip sama sekali. Tepuk tangan untuk Mas Ibnu, coba. Tepuk tangan untuk Mas Ibnu. Bayangkan, antri 460 orang nyalip. Kamu pernah nggak ke kantin urung waktu ini kamu jajan terus kamu nyalip kancane pernah ra? Pernah. Cah lanang-lanang ini biasanya naik kemah ngono karepe mangane dhisik ning ora nggo piring. Sepakat? Sepakat? Lah terus piringe sapa? Lah ya, cah nom-nom cah lanang ngene iki biasane ngger kemah ngono ki lah karepe mangan dhisik tapi ora nggawa piring. Sing dadi korban sapa? Mbak-mbak sing kae dipeksa piring tak silih piring sik kene tak silih. Maka anak-anakku sekalian, sebutkan 5 sifat tadi yang bagus tadi yang nempel di Mas Ibnu. Apa saja tadi? Bersih, pin, tidak sa. Bayangkan 5 sifat ini ketika berkumpul di satu orang sempurna. Sempurna. Patut lulus, layak lulus. Itu pesan kami di hari ulang tahun kita. Tepuk tangan untuk MTS Negeri 4 Karanganyar.
kesimpulannya adalah anak-anak, kesimpulannya untuk yang belajar bukan hanya belajar akademik, bukan hanya matematika, IPA dan sebagainya, tapi kita harus belajar akhlak, sopan santun, kebersihan, kesabaran. Ya betul ya? Tidak Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan berkenan. Kata kuncinya anak-anak sepakat belajar terus sehingga kalian mendapatkan ilmu yang kalian inginkan. Mari kita berdoa. Kita doakan yang pertama kepada Bapak Ibu guru kita, mudah-mudahan selalu sehat, panjang umur, dimudahkan segala urusannya. Kita doakan mudah-mudahan MTS Negeri 4 Karanganyar ini selalu jaya, maju, ya, berkah, bermanfaat lingkungan, dan mudah-mudahan anak-anak kelas 9 mudah-mudahan bisa menempuh ujian dengan baik. Ya, kelas 7-8 mudah-mudahan bisa naik ke kelas ke tingkat berikutnya. Oke, mari kita berdoa. Al-Fatihah. Allahumma sholli ala Muhammad Rasulullah ajmain hamdul kafi masjid asal sultanik. Allahumma ighfir lana walidaina warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana minas sholihin, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lana imama. Rabbana innana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Allahumma ij'al imtihanat wa ta'allimna al-jahil wa minas salimin sabirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.